Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Elfitria dengan nomor NIM 20104104111125. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi teori manajemen. Pemikiran awal mengenai manajemen. Terdapat evolusi teori manajemen yang terdiri dari aliran manajemen ilmiah, aliran teori organisasi klasik, dan aliran tingkah laku manusia. Mengapa harus memahami teori manajemen? Kan teori manajemen dimanfaatkan untuk memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang kita alami, mempermudah kita berkomunikasi secara efisien, membuat dan menantang kita untuk terus belajar. Dan pengertian manajemen. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Pengertian manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur suatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Berikut pemikiran awal mengenai manajemen. Jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Yang kedua, Marsili 1531 mengenalkan beberapa prinsip-prinsip yang dapat diadaptasikan untuk diterapkan pada organisasi manajemen masa kini. Filsafat Cina Sun Tzu 2000 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Manajemen dan organisasi merupakan produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Belajar teori manajemen membantu kita untuk memahami manajemen dan organisasi yang semakin kompleks. Prinsip manajemen. Bagaimana prinsip manajemen? Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Dalam prakteknya, harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luas, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan menurut Girly Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengawaskan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dan menurut Henny Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan menurut Ricky G. Griffin, pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen dalam bisnis. Secara umum, fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer. Seorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan.
Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Dan pengorganisasian. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar dalam beberapa kegiatan kecil atau serangkai kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efektif. Dan penetapan mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas. Bila organizing lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka serving lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Dan pengarahan. Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan kalau terjadi masalah atau jika ada yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan pengawasan. Dari serangkai rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, manajemen merupakan organisasi produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Belajar teori manajemen membantu kita untuk memahami apa itu manajemen beserta fungsi manajemen yang semakin kompleks. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kebutuhan. Pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan menurut Gurley Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengawaskan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dan menurut Henny Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan menurut Ricky G. Griffin, pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen dalam bisnis. Secara umum, fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer. Seorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum
ditindaklanjuti dalam bisnis. Dan pengorganisasian. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar dalam beberapa kegiatan kecil atau serangkai kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efektif. Dan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Dan pengorganisasian. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar dalam beberapa kegiatan kecil atau serangkai kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efektif. Dan penetapan mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas. Bila organizing lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka saving lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Dan pengarahan. Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan kalau terjadi masalah atau jika ada yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan pengawasan. Dari serangkai rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, manajemen merupakan organisasi produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Belajar teori manajemen membantu kita untuk memahami apa itu manajemen beserta fungsi manajemen yang semakin kompleks. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.